memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Mulyanto SPDPD, Kepala SMP Negeri 1 Solo, yang dihormati Bapak Marioto, PD Wakil Kepala SMP Negeri 1 Solo, Bapak perwakilan dari komite sekolah, kemudian dari tokoh masyarakat, dan juga dari wali murid, beserta semua undangan yang telah hadir dari perwakilan gender, pustakawan, dan juga perwakilan dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Solo, dan juga murid perwakilan dari putra putri siswa siswi SMP Negeri 1 Solo. Pertama, marilah kita memberikan puji syukur atas segala nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kesehatan lahir batin, dan semoga keadaan seperti ini kita nikmati mulai dari ini sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga telah terlimpahkan kepada jiwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita semuanya menuju zaman kemenangan dari agama Islam yang kita selama ini, dan selalu kita nantikan selamanya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Solo beserta Bapak Ibu tamu undangan semuanya, dan juga anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, hari
Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 di acara yang luar biasa, acara spesial ada dari Ibu Vivi, yaitu tentang berkaitan dengan calon guru penggerak yang bertemakan kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Solo. Bapak Ibu terhormati, adapun untuk seluruh acara itu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari beliau Bapak Kepala SMP Negeri 1 Solo dirangkai dengan materi dan juga musyawarah bersama calon guru penggerak Ibu Lady Noviana atau Bu yang bisa kita sapa beliau dengan sebutan Bu Vivi. Kemudian dirangkai dengan doa dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara di siang hari ini supaya lebih barokah, lancar, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Yang selanjutnya kepada beliau Bapak Yudi Mulyanto SPD MPD untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua rahmat yang terima kita nikmati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Semoga bermanfaat sesuai yang diharapkan, terutama untuk diri. Sebetulnya kalau di remote itu, ini datanya begini, tapi nanti sekolah dulu. Karena ini adalah satu kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak dan sebaiknya juga sekolah melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi yang terstruktur begitu itu pendidikan guru penggerak dan pendidikan guru penggerak ada berbagai kegiatan yang seyogianya sesuai perkembangan zaman dilaksanakan di tingkat sekolah. Sementara skup yang dipakai adalah skup yang berbeda, nanti kalau ke depan kita akan menggunakan yang mirip atau mungkin sama skup sekolah, mungkin skup kelas dulu, kemudian skup sekolah. Yang kedua, Pak Menteri Sekolah juga tokoh masyarakat paling murid, rekan guru, perwakilan gender, merupakan juga anak saya ini. Kemudian kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan guru penggerak. Dan kebetulan saya juga salah satu aktor dalam kegiatan yang dirancang Bu ini. Dan saya tahu apa yang dilakukan, sehingga insya Allah yang dalam Bu kita ini sangat baik sekali. Jadi Bu ini calon guru penggerak, saya juga terlibat dalam PKP penggerak. Jadi yang dalam Bu itu saya tahu dan saya memberikan saran yang dia dengar paling tidak tinggi. Jadi ada komite sekolah, ada tokoh masyarakat di lingkungan sekolah, paling murid juga dilibatkan. Sementara memang yang disarankan minimal 1. Mungkin ke depan kalau ada waktu ada gimana lagi kita berikan pemilihannya agar hasilnya kita maksimal. Ini yang dilakukan yang memaksa dalam satu ini atas kerelaan Bapak Ibu, saya terima kasih. Kegiatan ini nanti akan didukung dengan baik, didokumentasikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kegiatan ini divideokan dan direkam dari awal sampai akhir, karena
nanti akan ada pengajar partai yang menilai kegiatan ini. Kegiatan ini dinilai keaktifannya. Kalau hanya dokumentasinya foto, kan tidak kelihatan. Jadi mohon maaf kalau kegiatan ini harus divideokan. Itu yang terjadi di kegiatan ini. Dan terima kasih bagi semua yang hadir. Kami sampaikan ini adalah kegiatan diskusi yang sama, kegiatan yang sama, diskusi yang lebih besar yang kami coba bersama di sekolah. Jadi terima kasih kegiatannya, mohon aktifannya, terbuka saja, santai saja. Kalau ada yang perlu disampaikan, mungkin kegiatan itu kegiatan aktif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kegiatan Bapak Ibu mendapatkan sebuah dan buku yang tidak sebaiknya, dia bisa menunggu yang kita akan masalah. Untuk selanjutnya kami persilakan dulu melakukan kegiatan bagaimana tentang aset dan tentang program yang akan dilakukan. Mungkin dari saya yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekretariat Suruh Bapak Yudi Bapak SPDPD atas sambutan juga Bapak pada kesempatan pagi hari. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang paling inti pada kesempatan pagi hari ini kepada beliau Ibu Laini Mafiana atau Bu Vivi, kami persilakan. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sana di sini mengajar TK dan kebetulan kali ini saya mengikuti program Budaya. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku untuk musyawarah tentang aset yang ada di sekolah. Mulai ya. Yang terhormat kepada Bapak Tokoh Masyarakat, Bapak Pani dan Bapak Komite Sekolah, Bapak Tuan Menko, beserta Bapak Ibu Wali Murid dan rekan guru, pustakawan, perwakilan yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada kali ini kita bisa bertatap bermusyawarah bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kebenaran, semoga kita dapat syafaatnya dari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam acara yang saya adakan Menko. Terima kasih banyak untuk waktunya yang
Ibu, kali ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk musyawarah bersama. Ini tidak semata-mata sebagai penyelesaian tugas saya, namun memang betul-betul saya ingin tahu pendapat saking panjenengan semua itu bagaimana. Yang pertama yaitu kita bahas dahulu tentang ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu sebuah lingkungan yang terdiri dari manusia yang termasuk biotik ya, biotik dan ekosistem abiotik. Abiotiknya itu benda mati, kalau biotiknya itu adalah yang hidup. Nah, jadi dalam suatu ekosistem itu harus ada kerjasama antara biotik dan abiotik yang tinggi. Nah, terus di sini, nah ini dijelaskan bahwa di dalam lingkungan sekolah itu antara lain ada macam-macam yang ada di sini, termasuk manusia, lingkungan fisik, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, hubungan antar manusia. Ini kok kamu jelas ya, ini hanya perbedaan biotik dan abiotiknya saja. Kalau manusianya itu berarti masuk biotik, sedangkan lingkungan fisik beserta ke bawahnya itu termasuk abiotiknya. Ya. Nah, ini juga seperti itu. Sumber daya yang terlihat seperti bangunan, peralatan, dan buku itu adalah merupakan abiotiknya. Dan sumber daya lain dapat dimanfaatkan oleh sekolah itu seperti ini: pengalaman atau pengetahuan guru, termasuk potensi yang dimiliki oleh guru. Terus komunitas lokal, misalkan di lingkungan di luar lingkungan sekolah itu yang lebih tahu kan bapak-bapak atau masyarakat yang paling gelap ya. Nah, terus untuk alumni harusnya ikut juga deh sebenarnya. Nah, teknologi, keahlian dan keterampilan siswa, mitra, industri, organisasi dan lembaga. Nah, ini semua sebenarnya hanya pengetahuan awalnya saja. Dan kita nanti tugasnya apa? Nanti kita mengidentifikasi, saya minta pendapat panjenengan semua. Nanti yang pertama modal. Modal itu adalah aset kita. Di sini kita punya 7 aset utama yang sebenarnya kita memiliki tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Semoga nanti setelah panjenengan paham, kalau kurang paham mungkin saya belajar di forum ya, belajar sama-sama. Nah, ini nanti kita identifikasi satu-satu yang sekiranya bisa menunjang pembelajaran kita itu apa saja, aset yang sudah kita punyai. Nah, nanti kalau misalkan seperti bapak-bapak ibu yang di luar dari sekolah ini kan lebih tahu lingkungan sekolah. Tapi kalau yang di lingkup sekolah pasti tahu aset yang dimiliki di dalam sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Manusia ini kita tentu mempunyai potensi ya. Di sini asetnya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang bersertifikat pendidik. Otomatis tentu profesional dalam menjalankan sebagai pembelajar. Nah, itu merupakan aset yang kita miliki dari segi manusia. Nah, terus untuk seperti wali murid, tokoh masyarakat ataupun komite, saya yakin wali murid itu juga punya potensi sebenarnya, cuman belum kita manfaatkan secara maksimal. Contohnya apa? Misalkan wali murid itu sebenarnya ada yang pintar musik. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kita undang, terus jadi guru tamu untuk siswa-siswi kita seperti itu. Tapi kan selama ini sepertinya belum pernah ada. Ya, kita belum tahu yang di lingkungan itu wali murid itu punya potensi. Misalkan sekali-kali karena banyak petani, itu sekali-kali kita undang untuk menjadi guru tamu, terus kemudian menjelaskan, oh bertanam itu sebenarnya seperti ini loh yang bagus. Nah, terus misalkan ada yang berprofesi sebagai misalkan seperti guru
seperti ini. Jadi kan bermanfaat untuk kita. Jadi tidak hanya wali murid, wali murid gitu. Aku seorang itu tidak seperti itu ya. Kira-kira modal manusia, aset kita yang kita miliki itu apa saja? Contohnya seperti itu. Tapi dengan SBMK usulnya seperti apa nanti? Salah satunya kalau di sekolah dulu sudah bersertifikat mendidik, itu juga aset kita. Otomatis kalau sudah bersertifikat mendidik itu pasti dipastikan sudah lama mengajarnya, terus tentunya sudah lebih berpengalaman, terus lagi lebih profesional lah ya. Cuman profesional itu harusnya disesuaikan dengan zaman. Mungkin bisa jadi profesional pada zaman pembelajaran dahulu tapi belum menyesuaikan pembelajaran yang sekarang. Karena pembelajaran yang sekarang itu lebih banyak kita mengarah ke teknologi. Misalkan bisa jadi Bapak Ibu yang dulunya belum mengenal teknologi sekarang dibaguskan mengikuti perkembangan zaman untuk tahu dengan teknologi. Itu tadi manusia, potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Kalau misalkan siswa, murid itu juga tentu mempunyai potensi. Mereka punya bakat dan minat masing-masing. Bisa jadi mereka nanti kita jadikan termasuk banyak itu belajar termasuk banyak ya. Istilahnya tutor termasuk banyak itu kan bisa seperti itu. Nanti langkah kita sebagai guru apa? Menggali potensi, menganalisa siswa yang sekiranya mampu untuk dijadikan tutor sebaya itu mana? Nah itu sebagai aset kita di lingkungan sekolah ini, termasuk profesionalismenya guru, potensinya anak, potensi guru, terus karyawan juga yang ada di sini. Kebanyakan kan kita memang belum tahu ya, karena selama ini yang kita kenal ya yang kelihatan saja. Apa yang dilakukan di rumah, apa yang sebenarnya terpendam itu kita belum tahu. Maksud dari model manusia seperti itu. Nanti dengan bisa mengusulkan kira-kira potensi yang dimiliki sekolah sekarang yang dirasakan itu apa saja. Terus untuk yang di lingkungan sekolah, karena satu tahun ya Bapak Ibu yang di luar lingkungan sekolah itu potensi yang dimiliki individu SDM-nya yang di luar, maksudnya di desa Suro ini tentu banyak kan dia. Oh Pak Kailo sajane iso punya potensi yang seperti ini. Itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Intinya potensi dari SDM-nya itu modal kita. Nanti apa saja dengan usul, nanti biar ditulis sama konsuler, kita sepakati bersama sehingga nanti bisa kita manfaatkan ke depannya. Nah, sekarang modal sosial. Modal sosial itu bisa berupa kelompok atau sosial kita ke masyarakat itu enggak ini. Semua sosial kayak politik ini sudah disebut apa gitu. Norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaminan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Nah, investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas berdampingan, contohnya kepemimpinan, bekerja sama, saling percaya dan punya rasa memiliki masa depan yang sama. Dan kita ini memang dengan semua supaya kita nanti mempunyai visi yang sama. Misalkan tujuan kita adalah mengantarkan murid, mengantarkan itu sebenarnya juga aset kita untuk bersosial. Kalau misalkan sebenarnya usulan dari wali murid itu sangat bagus untuk misalkan harus berani usul itu sebenarnya bagus supaya bisa tahu, karena keseharian putra putri madrasah di rumah itu jauh lebih banyak jamnya daripada waktu yang ada di sekolah. Jadi kemarin itu waktu saya ke sekolah SD itu juga ada yang usul
kalau di SMP 1 Suro itu ada ekstrapolinya atau tidak? Karena anak-anak di sini itu kebanyakan suka sama ekstrakoli. Nah, seperti itu kan masukan-masukan juga kami yang ada di sini. Nah, seperti itu bisa komunikasi kita itu sebagai modal sosial kita untuk menunjang kesuksesan anak ke depannya. Nah, terus juga untuk anak-anak, kalau misalkan kalian punya ide, punya kritik, punya apa ya, sering mungkin itu komunikasi sama guru. Jangan, aku itu jangan. Ungkapkan semua yang ada, ide apa, gagasan apa, kritikan apa itu ada kandungan. Itu kan sosial kita. Jadi dengan kita mempunyai visi yang sama, nanti akan mempunyai rasa memiliki. Tidak begini. Saya juga pernah merasakan ketika saya tahu, karena saya itu yang profesor komputer nih, saya pernah berpikir butuh teknologi pemerintah pernah seperti itu. Tapi ketika kita mempunyai perasaan yang memiliki, kita jadi hemat. Loh itu loh, masih pemerintah kan awal ini juga ikut menikmati, anak-anak juga ikut memanfaatkan. Jadi ada rasa memiliki, itu aset sosial kita. Jadi harus menunjukkan rasa memiliki dan ini rasa iman. Kalau nggak punya rasa memiliki, adalah ya wes itu. Nah, selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik itu segala sesuatu yang ada di sekolah, bangunan atau fasilitas yang ada di sekolah. Itu jadi modal fisik kita. Nah, sudah sangat jelas seperti perpustakaan, lab itu jadi aset kita. Nah, terus lagi yang baru itu gedung apa ya? Aula kita juga punya musola seperti itu sudah sangat jelas. Modal fisik kita itu ya, kita tinggal bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Bukan itu saja, sebenarnya modal fisik kita yang belum tersentuh itu adalah yang ada di parkiran. Yang ada di parkiran itu ada buahnya, kayu-kayu itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Itu aset yang belum tersentuh. Pemanfaatan itu misalkan nanti seperti kemarin di usulnya Bapak Kepala Sekolah untuk meja di kantin itu juga bisa. Hal-hal seperti itu nanti bisa kita manfaatkan dengan memanfaatkan potensinya guru dan karyawan SMP, memanfaatkan barang-barang yang sekiranya bisa dimanfaatkan lagi. Jadi tidak terpikir mau uang kan kebutuhan kita banyak, paling di rumah juga banyak. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan semini mungkin kita mengeluarkan uang untuk itu. Aset yang kita punya di sekolah ini banyak sekali sebenarnya. Kalau misalkan kita mau analisa satu nah nanti bisa menyebutkan satu-satu gitu. Selain yang saya sebutkan maksudnya. Selanjutnya adalah modal lingkungan. Nah ini modal lingkungan ini adalah modal yang lebih tahu yang berada di lingkungan sekolah seperti Bapak Komite, Bapak Tokoh Masyarakat dan wali murid. Nah, modal lingkungan ini banyak sekali macamnya. Seperti ini bisa berupa potensi yang belum diolah, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, terus seperti banyak yang di sini disebutkan, modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, itu kita juga sebenarnya siswa itu kan tidak perlu belajar di dalam kelas ya. Kita bisa langsung ke alam, misalkan mungkin pelajaran biologi mungkin ya, yang ada kaitannya dengan lingkungan itu banyak biologi atau IPA. Nah, yang ada di sekolah kita, yang ada di dunia dekat jembatan itu misalkan anak-anak dipilih ke sana untuk belajar, mengamati, seperti itu kan masih bisa. Seni rupa pun, dan itu seperti seni rupa misalkan, seni budaya itu menggambar alam, seperti itu kan masih bisa kita manfaatkan untuk lingkungan. Nah, kemudian misalkan
misalkan kita kolaborasi dengan wali murid, bagaimana ya untuk menciptakan sekolah kita itu biar asli, biar lebih istimewa itu bagaimana ya? Tadi wali murid. Nah itu nanti aset yang dimiliki wali murid, misalkan deh, kebetulan di rumah saya ada bambu, nanti bambu itu bisa dimanfaatkan begini di sekolah. Nah seperti itu loh, maksudnya lingkungan sekitar itu bisa, aset yang ada di lingkungan sekolah itu bisa dimanfaatkan di sekolah atau di lingkungan sekolah, artinya di luar sekolah. Seperti misalkan ada sawah di dekat kita. Nah, dari sawah itu kita nanti jika dianalisa, kita bisa banyak belajar dari sawah dan petani yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, kemudian kalau modal finansial itu kalau dari sekolah, finansial itu kaitannya kalau uang gitu. Itu kalau dari sekolah jelas dari Grafos. Nah, terus lagi mungkin dari anak-anak itu ada uang kas. Nah, bisa jadi kalau dari paguyuban wali murid itu ada, misalkan ini usul, mudah-mudahan nanti ada. Karena saya juga sebagai wali murid itu juga punya kas. Nah, itu paguyuban itu juga membuat uang kas. Suatu ketika jika ada dibutuhkan putra putrinya untuk kepentingan di sekolah, itu bisa didorong, didukung dengan uang dari paguyuban itu tadi. Misalkan seperti itu, tidak hanya menggunakan uang yang dari dana bos, karena tentu kalau misalkan semua harus terpenuhi akan tidak bisa, karena kalau dana bos itu juga terbatas. Nah seperti itu, finansialnya itu aset yang kita miliki itu kira-kira dari itu. Sementara ini yang saya tahu dari bos, kas anak-anak, terus dari kas paguyuban. Nah mungkin nanti panjenengan yang tahu, oh bisa mungkin aset finansial itu dari sana loh, gitu mungkin dari yang sering. Terus yang keenam, ini modal politik. Ini yang saya sedikit kurang begitu memahami. Ini sepertinya kerjasama dengan instansi, katanya. Sepertinya kalau saya membaca, seperti aset kita punya puskesmas. Nah, nanti ada orang puskesmas ke sini untuk sosialisasi tentang kesehatan. Nah, itu aset kita yang dimiliki. Terus, misalkan nanti ada dari dinas lingkungan hidup itu ke sini. Nah, terus kemudian memberikan seperti biasanya itu adiwiyata, kaitannya dengan adiwiyata. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan panjenengan punya usul dari modal politik ini, selain dua itu apa saja? Mungkin kerjasama dengan Kuramil, kepolisian, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, modal yang akan kita analisa pada hari ini yaitu modal agama dan budaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa upaya pemberian bantuan empati dan perhatian, kasih sayang dan unsur dari kebijakan praktis. Dorongan utama pada kegiatan pelayanan termasuk juga kebudayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan, budaya seni dan lain-lain. Nah, modal kita di sini yang budaya adalah Duronggoyakso. Seperti itu. Nanti itu juga merupakan aset yang kita miliki. Terus kita punya aset lagi kegiatan keagamaan. Terus misalkan kita bisa memanfaatkan aset fisik kita musola itu untuk kegiatan yang religi atau yang mengandung budaya dan seni. Nah, terus untuk selanjutnya sebenarnya ini musyawarah dari 7 aset itu tadi, kira-kira yang sudah kita miliki tapi belum kita manfaatkan secara maksimal itu nopo mawon. Bila ada yang usul dipersilakan.
Iki modalnya tadi. Oh, saya ada usul modal manusia. Antara ini bisa ngomong atau modal sosial yang belum mungkin ini yang perlu dimanfaatkan. Nanti untuk program saya setelah ini, monggo secepatnya kalau Pak menjelaskan program yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Bu Vivi atas pemaparannya. Jadi mohon izin, ini dari perwakilan wali murid terkait tentang ada 7 modal. Jadi kita tidak, untuk wali murid tidak membedah satu persatu, mungkin hanya 1 atau 2. Yang pertama ini tentang berkaitan dengan modal finansial. Seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi bahwa sekolah sebagian besar dibiayai oleh dari dana BOS. Kemudian ini usulan dari wali murid. Yang pertama itu dari penggalangan dana itu yang berupa sumbangan. Yang pertama itu mungkin dari donatur, yang kedua dari sumbangan wali murid yang bersifat sukarela. Jadi ini sumbangan bukan iuran. Kalau iuran ditentukan jumlahnya dan sebagainya. Jadi karena yang kita ketahui bahwa di dunia pendidikan itu terkait suksesnya dari sebuah pendidikan itu bekerjasama dengan sekolah, pemerintah dan juga wali murid. Dan salah satunya mungkin yang perlu disampaikan nanti yaitu tentang penggalangan dari donatur yang berupa sumbangan atau sumbangan dari wali murid yang bersifat sukarela. Entah itu nanti dibikin seperti apa, yang jelas nanti akan bekerja sama dengan komite sekolah. Jadi nanti yang mengelola anggaran atau dari sumbangan wali murid itu adalah komite, mulai dari ketua, bendahara dan lain sebagainya, dan semuanya untuk penggunaan anggarannya. Jadi mungkin dari sekolah ada usulan, misalkan mau digunakan untuk atau mungkin untuk program apa, nanti bisa diusulkan sekolah lewat komite, kemudian komite nanti mengundang wali murid dari kelas 7 atau kelas 8. Kemudian itu untuk yang modal finansial atau mencari sumber dana di luar dana BOS dan pemerintah. Yang kedua yaitu yang poin 6 tentang modal politik. Sebenarnya kita kalau mendengar kata politik itu sudah tergelitik. Jadi kan memang sudah menjadi peraturan bahwa ASN itu adalah harus netral. Tetapi mungkin bisa dimanfaatkan sekarang juga banyak ini untuk dari anggota Dewan Pusat itu yang biasanya turun ke lapangan dalam rangka jaring aspirasi masyarakat. Mungkin kita bisa mengusulkan tentang yang ada di Komisi Pendidikan itu untuk PIP, program bantuan pendidikan dari anggota DPR pusat. Karena memang yang kita ketahui dulu waktu di SD dan juga SMP yang lain itu ada sumber dari PIP dari anggota DPR yang ada di pusat, tapi sekolah sifatnya tetap netral kan, seperti itu. Nanti kan hubungannya dengan wali murid yang bersangkutan. Jadi setidaknya sekolah juga mengusulkan, dan dari biasanya ada tangan-tangan kanan dari para anggota itu yang terjun ke lapangan. Jadi mungkin itu Bu Vivi ada 2 poin, yang finansial dan juga politik. Mungkin dari Pak Komite bisa menyambut, menambahkan apa yang disampaikan tadi dari perwakilan wali murid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najar mereka sampai proses saya pulang ya, maaf kita ya, itu seperti
Agama Islam dari Kementerian Agama. Ini ada surat terkait dengan di poin-poin itu ada modal agama dan budaya. Itu saya kira sangat relevan sekali apabila nanti kami dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama itu nanti mengadakan semacam penyuluhan itu dengan sukarela, jadi tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada pungutan dari sekolah, memang itu tugas kami. Ini nanti kita ada rencana berkoordinasi dengan teman-teman bagaimana kalau kita mengadakan penyuluhan di SMP sini. Adapun bidang-bidang yang kami punyai, ini ada beberapa bidang dari rekan-rekan, terutama saya sendiri itu bidang saya penanggulangan narkoba dan penanggulangan pernikahan dini, itu khusus bidang saya, tapi itu nanti bisa dikembangkan ke bidang-bidang lain yang diperlukan dari anak SMP sini yang tentunya ada relevansi dengan perkembangan anak-anak. Itu sekedar usulan, dan ini nanti saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa merekomendasi dan tentunya akan bersinergi dengan Bapak atau Ibu Guru Agama. Terkait waktunya saya minta kalau ini nanti diizinkan apa dalam bentuk ekstrakurikuler atau gimana, atau pas memang ada pelajaran terus diisi semacam penyuluhan tadi. Terkait waktunya itu tergantung bagaimana mengalokasikan waktu, berapa, 1 minggu sekali atau gimana nanti. Terutama saya bersinergi minta tolong Ibu atau Bapak Guru Agama, sebab apa yang kami sampaikan nanti terkait dengan narkoba atau pernikahan dini atau yang lain-lain itu nanti apa moderasi beragama itu juga bidang saya. Itu nanti kita mengarahkan dengan menggunakan bahasa agama sesuai dengan kompetensi saya. Begitu, mohon izin untuk diapresiasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran hari ini adalah saya masukan ini dari bidangnya dan yang dimiliki kemampuan dari seperti baju dan agama dan lain-lain, dan bidang memang manusia kemampuannya lain-lain. Dan ini saya menyambung dari bidang agama, baju menyampaikan seperti itu, digandeng satu power dengan agama dan kebudayaan itu biasanya. Jadi memang digandeng agama dan kebudayaan. Dan di sini di SMP ini juga mempunyai alat musik, khususnya rawitan, sesuai dengan sedikit kemampuan kebiasaan saya. Itu sedikit-sedikit bisa. Kalau itu nanti ada misalnya di program latihan tiap apa, saya kira saya bisa membantu ya. Jadi saya kalau di sini ada Pak Mistan, saya membantu Pak Mistan. Nanti kaki saya Bapak Selamat Joko juga. Nanti kalau dimulai seperti itu untuk latihan, saya kira bisa dan bersedia. Tapi ya dengan kemampuannya aja. Karena kalau tidak mampu ya tidak bisa memberikan sedikit-sedikit aja.
modal meskipun sedikit itu kalau digunakan pada anak didik saya kira itu bisa, itu yang sesuai dengan hobi saya. Jadi bagian dulu nanti kalau ada misalnya eksamen ini kemudian saya bisa membantu. Saya kira bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Namun dan Bapak Sumarno selaku komite dan tokoh masyarakat. Misalnya nanti bisa mari Bapak ini untuk mempertimbangkan. Kemudian saya kaitannya dengan bahasa Inggris ini sama dengan Pak Parni ataupun Pak Juwarno. Seandainya ada dari lingkungan ini kan kemungkinan juga ada yang fasih untuk bahasa Inggrisnya karena pernah tidak kemana seperti itu atau memang menjadi semacam guru freelance untuk bahasa Inggris, itu juga bisa mungkin untuk didatangkan merefresh anak-anak di sini. Itu yang dari bahasa Inggris mungkin juga bisa kerjasama di bidang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini tentang menanggapi tadi, menambahkan mungkin tentang modal finansial. Kalau di dalam sekolahan kita, organisasi di sekolah, itu modal finansial itu ada macam banyak. Tidak hanya dari dana bos, ya. Tadi sudah disarankan dari wali murid itu ada tambahan dari dana sumbangan sukarela. Saya menambahkan untuk modal finansial itu ada dari dana BOSP. BOSP itu bantuan operasional satuan pendidikan yang dulu bos sekarang diganti nama saja BOSP. Itu digunakan untuk kegiatan sekolah, ya. Jadi semua kegiatan untuk siswa yang berkaitan dengan siswa itu bisa didanai dari BOSP. Hanya saja kalau seperti Disnatalis, Kornaliata, PHBN itu tidak diperkenankan karena itu namanya untuk kegiatan, maksud saya untuk kegiatan di luar itu yang dana BOSP. Kemudian ada DAK fisik dana alokasi khusus fisik untuk bangunan. Kemudian tapi tidak setiap tahun kita dapat karena kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Kemudian ada dana komite. Seharusnya kita memang ada musyawarah dengan komite. Nanti wali murid itu pihak sekolahan bermusyawarah dengan wali murid untuk mengambil suatu keputusan untuk membuat suatu program dari dana komite tersebut. Kemudian modal finansial menurut saya bisa ditambahi dengan, dan mungkin juga sudah kita laksanakan, itu infak setiap bulan dari siswa itu 1 kali itu sudah terselenggara juga digunakan untuk kegiatan keagamaan. Mungkin saran saya tidak hanya dari siswa, tetapi ditambah dari warga sekolah, termasuk bapak ibu guru TU itu. Kemudian ini mungkin yang belum ada, menurut saya koperasi siswa itu sudah ada,
tetapi kantin kita yang kita kelola sendiri di sekolah, ya, belum ada. Selama ini kantin itu milik pribadi. Seandainya, mungkin ini hanya saran usulan, mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan kita semua, itu seandainya ada kantin milik kita, milik sekolah, nanti kita ada yang bekerja di sana, di dalamnya, mungkin dari wali murid atau siapa yang mengelola kantin tersebut, tetapi itu milik kita, milik sekolah, bukan milik pribadi. Jadi keuntungan nanti kembali ke kita, kemudian kita bayar, misalkan kita bayar pekerjanya yang setiap hari bekerja di situ, mungkin itu bisa dilaksanakan. Mungkin itu untuk modal finansial. Kemudian modal agama. Modal agama selama ini, selama saya di sini itu belum pernah mengadakan atau saya mengikuti kegiatan seperti buka bersama siswa, bukan hanya bapak ibu guru. Jadi kita mungkin ikut tahun jadul zaman dahulu kala, tetapi mari dikembangkan di zaman yang modern ini. Ada yang buka bersama siswa ditambah dengan tarawih bersama, mungkin akan menambah norma keagamaan di siswa. Mungkin seperti itu, tidak hanya satu kali atau mungkin 2 kali itu dikemas dalam pondok Ramadan. Mungkin kalau selama ini pondok Ramadan kita hanya 1 kali, itu pun hanya tidak sampai sore, hanya 1, mungkin sholatnya duhur saja. Kalau seandainya bisa ditambah, itu pembiasaan untuk anak waktu bulan puasa, pembiasaan mungkin sehari 2 hari mungkin bisa dilakukan. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memasukkan kritik atau saran dari peserta didik yang modal politik. Mungkin lebih baik di modal politik itu ada kerjasama dengan kepolisian mengenai yang tidak tertib memakai helm ataupun yang ugal-ugalan di jalan, seperti ugal-ugalan di jalan dan memakai knalpot blok atau tidak memakai spion. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini dari pustakawan atau perpustakaan. Ini ada masukan atau kritikan, masukan saja. Kaitannya dengan perpustakaan itu kan sebagai jantungnya sekolah. Jadi kalau dulu masa akreditasi itu jantungnya sekolah. Jadi kalau perpustakaan mati, berarti sekolah ini tidak hidup. Ini kaitannya dengan sumber bacaan Bapak Ibu. Sementara ini jumlah buku hanya belum berkembang, hanya itu saja. Nanti ada buku yang bertambah itu kalau ada dari dana BOS. Itu pun buku-buku juga yang memilih dari BOS sendiri, tidak perpustakaan yang mengusulkan.
mohon nanti ada penambahan buku. Sementara ini dari siswa yang sudah lulus itu sudah memberikan buku, tapi hanya terbatas. Dari kemarin hanya mendapatkan 5 judul buku. Nah, saya maunya, inginnya, harapan saya itu nanti bagaimana dari semua komponen yang ada di sini bisa memberikan sumbangan atau bagaimana dalam bentuk buku. Nanti ada rencana itu dalam rencana kerja dalam perpustakaan itu nanti bisa kerjasama dengan berbagai instansi atau sekolah-sekolah lain yang ada di Solo ini, misalnya mengadakan pameran di SD-SD gitu. Yang kedua mungkin dari instansi kelurahan misalnya itu bisa MOU dengan perpustakaan, karena perpustakaan itu tidak hanya di sekolah, di setiap manapun ada perpustakaan. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa terwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut nambah sedikit saja, menanggapi dan nambah. Modal aset sekolah dikelompokkan jadi seperti itu, bagi yang lain juga anak-anak memberikan masukan cukup bagus, cukup beragam, dan saya sangat suka sekali. Apabila sekolah mendapatkan masukan seperti ini akan lengkap. Itu dari sekolahnya. Kemudian untuk bimbing nanti dikelompokkan, mungkin masukan saya untuk modal manusia jelas sudah lengkap, nanti tidak dimasukkan. Untuk sekolah, murid juga masuk. Modal sosial, masukan dari siswa tadi, kalau misalnya mengharapkan bantuan kerjasama dengan kepolisian dan sebagainya, itu maksudnya bukan modal politik, ya, tapi maksudnya adalah modal sosial. Jadi modal sosial nanti, sekolah itu bekerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah dengan beberapa bidang, mungkin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi pimpinan kecamatan, kemudian bekerjasama dengan kantor sudah beberapa waktu yang lalu sudah bekerjasama dengan BNN, kerjasama dengan Puskesmas rutin karena ada penjaringan kesehatan rutin, dan mungkin nanti ada ekskul BNN ini sudah bekerjasama juga, kemudian kerjasama PKL juga untuk sosial juga, Koramil dan Polsek serta Komilcam. Kita memberikan rakyatnya dengan Komilcam, mungkin kita ada kombinasi. Untuk modal finansial, sama dan bos, aturannya jelas, kemudian dana komite jelas, kemudian ada yang belum dimasukkan walaupun sudah dilaksanakan, saya yakin dilaksanakan, tapi memang tidak terlalu khusus, yaitu dari wali murid mendukung kegiatan sekolah, pendanaannya masih ada, pendanaannya dari kegiatan. Ini saya lihat ketika acara-acara yang ada hubungannya dengan pajak itu, jadi ketika siswa pakai make up dan sebagainya, itu masih dukungan dari orang tua terkait pendanaan, walaupun kelihatannya mendukung anaknya, tapi juga mendukung sekolah. Terima kasih bagi wali murid ini. Cuma ada satu pertanyaan untuk wali murid. Ini berkaitan dengan modal juga, jadi modal sekolah, modal fisik ya.
sekolah ini ada satu kegiatan, kalau nggak dengan perpustakaan, ini tidak ada hubungannya dengan perpustakaan. Perpustakaan merasa kekurangan bahan, ya. Kalau bahan sekarang tersedia, yang fisik memang perlu anggaran yang lebih besar. Dan harus ada hitungannya berapa anggaran bisa. Ada satu, ini pertanyaan berbulan menit. Terserah bagi guru itu yang masalah besar ketika berhadapan dengan siswa berkaitan dengan penggunaan media elektronik, gadget. Bagaimana mengatasi HP di bawah sekolah? Sampai tak tertentu ada aturannya tidak boleh bawa HP. Kalau boleh bawa HP dan bisa menggunakan tepat dengan baik, insya Allah perusahaan tidak akan menjadi masalah. Karena di HP akses internet itu bahan pustakaan banyak sekali. Mau pilih yang seperti apa itu ada. Jadi mohon pertimbangan bagaimana cara kita sekolah mengambil kebijakan terkait pemanfaatan media gadget. Terkait perpustakaan ini saya saja nanti, tapi yang sedikit saya pernah sampai 3 kali untuk perpustakaan digital. Saya punya perpustakaan digital yang kalau novel sekitar 1.000 judul. Ada novel umum, novel remaja, novel dewasa. Itu saya sering kelompokkan kalau diakses siswa, novel yang umum saja itu bisa. Jadi mohon maaf kalau misalnya untuk buku fisik nanti kaitan dengan pendanaan, kalau bisa nanti silakan akses perpustakaan digital saya. Itu kalau digabungkan tinggal pasang barcode itu sudah jadi. Jadi cuman bagaimana paling sulit anak-anak bawa HP ke sekolah, masalah bagi guru adalah anak-anak lebih asik dengan gadgetnya, tidak pada memperhatikan gurunya. Dan mana mungkin bahasa orang tua tidak begitu perhatikan. Dia kalau terima HP lebih konsen daripada dipanggil bapak atau ibunya. Ini masalah. Ini nanti kita cari penyelesaian bersama. Kemudian model yang terakhir ini pertanyaan sedikit, pertanyaan dan mohon pertimbangan. Model agama dan budaya. Mohon maaf, pada bulan Ramadan kemarin itu ada tawaran pengisian kegiatan Pondok Ramadan dari satu yayasan, dari satu organisasi keagamaan, ormas ya. Dan terpaksa saya menolak dengan pertimbangan begitu. Di satu, setahu saya ada 3 ormas Islam yang juga besar, semua besar. Kalau satu masuk yang 2 tidak, nanti terus ada pertanyaan dulu. Aku tidak dikejar, nggak saya potret. Jadi terpaksa pada bulan Ramadan kemarin tawaran masuknya salah satu ormas itu kami menolak dengan pertimbangan begini. Kami menolak bukan kami menolak dan sebagainya, tapi saya mengharapkan kalaupun ada bukan dari ormas, tapi dari pemenang. Jadi kita berada di bawah pemerintahan. Kalau dari pemenang, insya Allah kami terima. Tapi kalau dari satu ormas, kami tidak berani menerima dengan pertimbangan ormas yang ada di Solo itu, yang saya tahu minimal ada 3. Dan kalau saya tidak berbicara bagaimana yang satu diambil untuk yang 2 tidak, ini kalau ada pertanyaan saya sudah ya. Jadi saya kepada ormas itu kami mohon tidak bersedia menerima bukan karena ormasnya, tapi kami mengharapkan dari pemenang. Itu yang kami terima. Jadi modal ujiannya ini bisa menjadi modal, bisa menjadi tenang. Jadi keagamaan dan budaya. Satu kemarin waktu ujian
anak-anak mau tampil itu memakai bendera IPSI. IPSI ini saya takutnya kalau warnanya sebagai warna satu golongan tertentu, terpaksa kami tolak. IPSI kalau yang ke sekolah itu mengatakan kami dari IPSI Pak, mau bawa itu mau bendera. Karena kalau satu bendera saja saya takut, jangan-jangan dikira sekolah ini hanya menggunakan satu bendera. Jadi terpaksa kami tolak. Itu salah satu modal juga. Kalau dibuat jadi modal bisa, tapi kalau penyikapannya tidak baik, justru mungkin menjadi bahaya. Jadi itu modal budaya agama yang perlu penyikapan terus. Nanti jadi lawan saya. Kemudian yang saya harapkan satu, penyikapan penggunaan gadget ini terjadi kesepahaman antara wali murid dengan bapak ibu guru. Masalah guru adalah kalau gadget diizinkan dibawa ke sekolah, dioperasikan di sekolah dengan aturan kan ini dulu. Anak-anak itu antara diatur dengan dilarang itu enak dilarang. Kalau diatur sulit. Tapi kalau dilarang atau diizinkan nanti masalahnya lebih besar. Kalau dilarang tidak ada masalah, tapi tidak jadi modal. Siswa pandai gadget. Kemarin saya sudah berbincang dengan Bu Wiwi terkait program yang dilaksanakan, juga terkait dengan gadget juga. Kalau dibuka di sekolah secara umum, dibuka juga aksesnya boleh. Yang dikhawatirkan adalah anak-anak itu sulit diaturnya. Jadi kalau sudah diatur, akhirnya anaknya bilang diakses di rumah boleh. Itu gambaran awal mengenai nanti program yang dilakukan begitu. Mungkin untuk modal itu yang kami sampaikan, kami tanggapi. Terima kasih atas semua masukannya. Untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sedikit saja alhamdulillah kesempatan hari ini disediakan ruang yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi bahwa hari ini adalah sambil menyelam air. Sebetulnya setiap kebijakan sekolah dalam hal kebijakan yang prinsip itu sebaliknya sejujurnya dilakukan dalam mekanisme seperti ini. Terima kasih Bu Dwi. Ini mekanisme organisasi dalam institusi sekolah yang belum seperti ini. Tapi kadang-kadang kita agak ini kurang biasa. Makanya nanti untuk masa-masa yang akan datang barangkali kita biasakan seperti ini. Kurikulum Merdeka banyak memberikan ruang dan fasilitas untuk cara berorganisasi yang lebih maju di antaranya seperti ini. Kemudian sambil minum air, maka hari ini juga apa yang diusulkan oleh teman-teman tadi menjadi catatan kami ya. Bu Mbak Rina sudah mengagendakan nanti sekaligus menjadi agenda dari sekolah ini. Dan dari nanti untuk kegiatan yang besar, kebijakan sekolah yang besar, ini nanti seperti ini Pak Dwi. Tapi kita menghadirkan teman-teman yang lebih banyak, paling tidak forumnya seperti ini. Dan kemudian menanggapi dari Pak Komite, sekolah ini sudah menyediakan Jumat itu 4, Jumat bersih, Jumat seminar, Jumat amal, atau puasa Jumat. Ya. Kemudian ada satu Jumat amal itu yang di dalam kegiatannya itu dengan memberikan infak, menarik infak kepada anak dan pengisian hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Sementara ini yang isi ya kami. Nah barangkali kemarin juga ada tawaran dari ya pemenang dari dokter namanya Pak Jarno juga hari ini juga disampaikan seperti itu. Barangkali hari ini nanti payungnya sudah mulai
bagi wanita. Jadi, maka nanti barangkali ini tidak lanjut dari sekolah memberikan ruang bahwa setiap bulan itu ada 1 minggunya namanya Jumat Amal. Yang nanti barangkali itu bisa menyalurkan apa yang disampaikan oleh Bapak Suranyo. Dan dari itu nanti di Jumat Amal kita berikan itu untuk apa yang disampaikan oleh Pak Jana. Barangkali atau teman-teman yang lain Pak Jana dan Pak Jana. Dan kali itu jadi nanti di Jumat amal kita berikan itu untuk apa yang disampaikan oleh Pak Jana. Barangkali atau teman-teman yang lain Pak Jana dan Pak Jana dengan bidangnya sendiri nanti di SMP menyediakan ruang untuk mewadahi itu dalam bentuk Jumat amal tahun ajaran nanti karena saat ini habis. Barangkali itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah sedikit ada masukan dan mudah-mudahan suasana seperti nanti bisa dilakukan untuk kegiatan terutama yang menyangkut kebijakan sekolah yang berpenting Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena suasana seperti ini pada hari ini kita hanya mengundang hanya beberapa. Ternyata dalam hati kecil beliau itu punya rasa memiliki. Buktinya apa? Dengan sukarela mau mengajari anak-anak gamelan, dengan rela mau memberikan pencerahan tentang bidang agama. Nah, seperti itu aset yang belum kita manfaatkan sebenarnya. Sukarela kan artinya tidak mengharapkan apa-apa Pak. Berarti kan ikhlas, memang dari hati. Nah, apabila forum seperti ini diluaskan lagi, tentu nanti yang akan tergugah rasa memilikinya itu akan tergugah, kemudian oh Bu, saya bisa untuk ngajari catur misalkan. Nanti diambilkan dijadikan ekstra. Nah, pinter semua anak-anak kita nanti yang pinter catur, yang minat di bidang catur misalkan. Tidak hanya itu, misalkan nanti ada salah satu guru yang saat ini saya kemarin lihat ada ternyata festival MTI itu ada nggih, ML2N itu nggih. Kula nggih kok andaikan suruh dan kondani kan ngoten nggih. Selama ini kan belum untuk ranah kabupaten loh nggih, kalau kecamatan sudah pernah. Nah, seperti itu siapa tahu nanti di antara wali murid itu juga ada yang seperti misalkan. Nah, itu juga perlu dikembangkan. Sebenarnya masukan-masukan kita sering diskusi itu ya seperti ini. Saya sangat terharu dan bagaimana gitu. Senang iya, terharu iya. Ternyata ada masukan-masukan, ada yang sukarela memberikan ini. Padahal kita tidak meminta Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk inspirasinya, untuk masukannya buat kami. Pada dasarnya memang anak-anak Pademangan juga anak-anak kita semua yang harus kita tuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka, karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu kita waktu kecil gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan. Terus untuk selanjutnya yaitu sebentar saja saya akan menjelaskan tentang program yang akan saya lakukan Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan rencana saya ke depan, latar belakang saya. Ini saya kemarin diprotes sama Pak PP karena judul saya buat aku tunggu, akronimnya aku tunggu. Sebenarnya satu buku 1 minggu. Itu saya buat akronim aku tunggu. Tapi karena ada revisi dari Pak PP, harus karena saya bidang TIK harus ada yang nuansa teknologinya. Jadi saya bikin digitalisasi karya seminggu 1 buku gitu. Terus akronimnya saya buat apa ya kemarin? Dari aku atau diari mingguku itu, antara dua itu akronimnya saya buat gitu. Nah,
tiap pagi selama 5 menit atau 10 menit itu ya. Nah, selama ini yang saya tahu anak itu kan hanya menyalin. Bacaan ini disalin para guru, kan hanya seperti itu. Kita bahkan nggak tahu bocah ini ngerti isi keterangan apa orang, kan gitu ya. Nah, terus latar belakang dari itu saya melihat dari rapot pendidikan juga literasinya masih kurang. Nah, itu dari segi data itu. Nah, maka dari itu di sini saya latar belakangnya situ terus saya punya ide, punya program itu bagaimana kalau dalam waktu 1 minggu itu anak ada laporan gitu. Nah, laporannya itu terserah siswa, bisa berupa puisi, bisa berupa narasi juga bisa, mau berupa video itu juga bisa. Maksud saya apa? Saya maunya video itu karena kalau anak zaman sekarang itu kan pintar sebenarnya, cuma kurang mau memanfaatkan potensinya. Misalkan mereka itu sudah kenal aplikasi CapCut itu, Capcut itu ya, itu kan sebenarnya banyak sekali macamnya. Kalau misalkan mereka punya ide dengan membaca, oh kayak ceritanya ini ternyata, misalkan agak bongkar film mesin aslinya yo. Nah, kemudian dia nanti kedepannya akan menjadi konten kreator dan ini untuk kedepannya loh ya, konten kreator itu lebih kaya daripada kita. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalkan yang berupa puisi itu nanti bisa dipasang di mading kelas kan biar berfungsi. Nah, selama ini mading kelas itu kan sing kosong, sing rajin sehingga dia enggak. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah seminggu itu nanti dipasang satu minggu. Nah, terus nanti setelah 1 minggu diganti 1 minggu berikutnya untuk madingnya. Nah, terus setelah itu dibuat portofolio digital ada, portofolio yang hard copy-nya itu juga ada dari siswa itu nanti. Jadi nanti rencana saya yang pertama itu adalah mengajak Bapak Ibu guru dengan kolaborasi wali murid dengan siswa itu membuat bagaimana lingkungan kelas itu nyaman buat mereka. Tidak, kartu ben lingkungan sekolah ini nyaman kartu lingkungan kelas bukan lingkungan sekolah, kelas dulu. Nah, nanti anak-anak kan pasti punya ide, dibuat ini loh Bu, ada ininya loh Bu. Nah, ketika anak itu nanti merasa nyaman di kelas, mereka pasti lebih konsentrasi. Beda dengan kondisi yang besar. Nah, waktu itu sudah pernah ada program pojok baca, dan itu bagus luar biasa. Saya rasa kerjasama wali kelas dan murid beserta wali murid itu luar biasa. Nah, nanti disitulah kita memanfaatkan aset yang kita punya. Nah, setelah lingkungan sekolah kan tidak melulu dengan uang, kita manfaatkan aset yang ada. Misalkan kita bisa memanfaatkan menghias ruangan dengan daun kering, misalkan. Seperti itu kan kita tidak usah beli. Pokoknya yang ada di sekitar saja. Terus setelah itu nanti kita membuat pojok baca yang di sini nanti dikoordinir, ada petugasnya setiap kelas. Jadi nanti sopo yang bagian mengumpulkan hasil karya siswa, siapa nanti yang harus menyetorkan linknya yang berupa video itu tadi yang digitalisasi itu kan harus ada linknya. Nah, link itu nanti bisa dikirimkan ke saya misalkan, atau siapa nanti, atau wali kelas misalkan yang mengkoordinir program digitalnya. Nanti saya rencananya mau saya bikin wadah khusus untuk perpustakaan digital. Kalau misalkan saya mau meniru SMA 1 itu belum bisa karena di sana pakai barcode dan setiap anak kan membawa HP, jadi enak. Kalau misalnya saya pojok sana itu PPKN, nah tinggal klik barcode-nya pakai HP. Tapi kan kita keterbatasan karena terbentur dengan aturan, dan saya rasa kalau SMP memang belum perlu membawa HP karena nanti saya yakin lebih fokus di HP-nya daripada di mata pelajarannya. Nah, terus itu nanti untuk tindak lanjutnya seperti itu saya mengajak. Nah, untuk wali kelas sendiri nanti bisa mengajak wali murid sekiranya di rumah yang tidak usah membeli yang sekiranya ada apa itu kan bisa untuk yang kemarin kan sudah berjalan itu mengecat ya, padahal itu beli. Wali murid juga suka rela
saya. Terus tolong nanti mohon Bapak Ibu untuk memberikan kritikan, masukan atau bagaimana nanti. Mungkin kan saya tahunya dari segi positifnya, karena itu nanti kalau anak yang suka membuat video akan mengasah kemampuan anak untuk menjadi content creator. Dia tidak hanya butuh pandai video, tidak ada game, karena ada tugas itu mereka pasti tergerak hatinya untuk membuat video yang bagus. Karena video yang bagus itu nanti suatu ketika bisa kita kompetisikan, bisa kita kompetisikan, misalkan lomba per kelas kita misalkan kita cari video-video yang sekiranya paling top, yang mana kita beri apresiasi. Nah seperti itu untuk kedepannya. Nah itu juga akan mengasah potensi anak di bidang content creator. Nah itu kalau rencana saya ke depan. Ini rencana saya ini akan saya bawa ke panen karya nanti Pak. Tapi sebenarnya banyak sekali yang ingin program yang ingin saya usulkan. Tapi alangkah baiknya kalau nanti kita juga menanyakan ke siswa sekiranya program yang kok inginkan itu apa gitu. Kan karena kita menuntut siswa di sini, kita itu tugasnya menuntut siswa. Jadi Bu, saya ingin program yang ada di sekolah itu tidak hanya pramuka, tidak hanya PMR, tidak hanya, tapi ini loh Bu. Terus nanti baru kita menganalisa, identifikasi plus-minusnya apa, terus kira-kira tantangan yang harus diselesaikan apa, kan ngerti. Nah, sementara untuk program yang kaitannya dengan literasi itu, dan nanti untuk tujuan kedepannya perluasan. Saya ingin tahu kegiatan anak-anak di rumah. Nah, jadi anak-anak itu nanti selama ini kita jarang tahu. Anak ini, jadi yang kita tahu itu yang berani muncul, yang punya potensi, tapi berani muncul. Nah itu saja yang kita tahu. Contohnya siapa kemarin yang sampai tampil 3 kali. Nah, karena kita tidak tahu. Di anak-anak yang lainnya yang punya potensi yang lain itu kita belum tahu. Nah, saya maunya, harapan saya untuk kedepannya itu kita bisa menggali siswa yang dengan cara daring. Maksudnya daring gini, siswa nanti bisa menampilkan potensinya melalui video misalkan, terus puisi misalkan. Mereka bisa jadi takut untuk di depan, tapi dia pintar berpuisi, ada yang seperti itu. Enek sing ra iso puisi tapi kembel, pintar. Nah, ada yang seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya ingin nanti ada ruang untuk menampung kegiatan siswa yang ada di rumah. Saya pernah kelas 9 catur, itu kan nggak pernah tampil di sini. Padahal catur sekarang sudah lulus, itu tuh ternyata di rumah dia itu mengikuti kegiatan yang kita pakai. Tapi di situ dia nggak pernah tampil. Nah seperti itu. Kita ketolongan, kita nggak tahu sebenarnya mereka itu punya potensi gitu. Nah, bagaimana nanti kita berpikir bersama-sama bagaimana caranya Bapak SDW ini bisa mengetahui potensi dari masing-masing anak. Kan waktu itu Eman di sini yang ditutup atau itu aku saja lagi. Untuk rencana kedepannya saya seperti itu pengen menampung kegiatan siswa yang ada di rumah, meskipun hanya sekedar bicara halus sama orang tuanya. Kegiatan misalkan percakapan bahasa halus sama orang tuanya itu di video, kemudian menjadi kegiatan positif yang harus disetorkan. Nah, dari situ kita bisa menanamkan karakter anak, karena selama ini kan banyak sekali anak-anak zaman sekarang nggak bisa boso, termasuk anak saya itu nggak bisa boso. Nah, itu bisa kita memantaunya dari situ. Meskipun awalnya kita koyok digawe drama, misalkan awal-awalnya drama, sama saya kegiatan seperti ini awal-awalnya koyok drama, tapi akhirnya setelah itu mantapnya nanti akhirnya bisa terbiasa gitu. Itu program saya, mohon masukan, kritik dan sarannya. Intinya saya nanti ingin literasi itu tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada pelaporan dari siswa, bisa setiap minggunya atau 2 minggu
masing-masing, kemudian nanti dikerucutkan menjadi satu rumah, dan di situ nanti karya siswa akan dikumpulkan, baik yang digital maupun terutama yang digital itu nanti dikumpulkan, dikerucutkan di buat wadah, misalkan SNES Library atau digital SNES Library apa-apa gitu lagi. Nah, terus yang di kelas nanti diportofoliokan sendiri, dibuat di pojok bacanya masing-masing. Semoga Bapak Ibu bisa menerima usulan saya, karena mau bagaimanapun tujuan kita di sini adalah menuntut anak dan bagaimana memberikan kenyamanan untuk pembelajaran siswa. Nah, bagaimana untuk membuat lingkungan ini nyaman untuk siswa. Nah, seperti itu. Makanya saya harap Bapak Ibu juga memberikan kritikan, saran, ataupun jika anak ataupun dari wali murid dari semua pemangku kepentingan sekolah itu punya program, itu bisa diusulkan supaya nanti Bapak Kepala Sekolah yang memberikan yang mempunyai kewenangan untuk mengiyakan atau tidak. Pokoknya diungkapkan saja. Wis mau Ibu. Terus untuk program saya sendiri mohon masukan, kritikan, saran saking panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Laili Noviana dan juga sahabat. Terima kasih atas semua masukan, saran dan juga kritik dari Bapak Ibu dan juga murid-murid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa. Jadi mohon izin untuk Bapak kritiknya belum. Mungkin ada kritik saran sebelum ditutup doa, atau tadi yang disampaikan juga ada sudah mengandung kritik dan saran dari perwakilan gender memberikan kritik saran. Mas, perpustakaan ya. Terima kasih. Di sini saya sebagai petugas perpustakaan akan memberikan menurut saja, nggak tahu saran atau kritik. Tentunya literasi itu kan memang sudah ada program dari sekolah sendiri. Perpustakaan juga ada 2 program literasi, yang dari sekolah dan dari perpustakaan. Sementara anak-anak hanya dipinjami buku menurut keinginan peminat mereka sendiri-sendiri, memilih buku, tapi kadang-kadang buku itu hanya mengambil saja. Ternyata setelah dibuka itu loh, sampai ngirim buku waktu untuk guru. Jadi hanya terpaksa. Saya terima kasih kalau ada nanti Bu Bibi memiliki program seperti itu, anak-anak lebih tahu sebetulnya minat membaca saya itu di apa gitu. Jadi tidak hanya mengambil saja tanpa tahu apa yang akan dikehendaki dari buku itu tersebut. Terus nanti saya juga mendukung sekali kalau ada pojok baca yang sementara ini setelah 2 tahun hampir 2 tahun itu sudah mati, tidak ada lagi pojok baca. Dan nanti mungkin kita dukungan dari paguyuban, dan senang sekali kalau ada pihak paguyuban yang memberikan dukungan untuk program pojok baca.
Terima kasih. Monggo tanggapan untuk dari petugas perpustakaan Bu Wiwi. Terima kasih Bu Ani. Semoga nanti untuk kedepannya kita bisa bekerja bersama-sama ya. Semua pemangku kepentingan termasuk anak-anak. Tujuan saya dari program ini adalah membiasakan anak, selama ini kan sudah terbiasa ya anak untuk sudah meskipun hanya sekedar memindah. Karena itu tujuan saya adalah setiap 1 minggu itu untuk laporan itu biar mereka itu ketok, sen bener-bener paham. Kalau motornya kalau orang kan malah ketok nih. Nah, ini motor terang orang kayak bocah. Kalau misalkan ada anak yang tidak bisa menceritakan, mesti motornya terang. Nah, kan sia-sia kita membiasakan hanya untuk memindahnya saja gitu. Jadi nanti kita untuk langkah awalnya adalah membuat lingkungan kelas menjadi nyaman dengan membentuk pojok belajar. Itu langkah pertama kita dengan kerjasama dengan Pak Guru tentunya ya. Terus saya rasa pasti sangat termotivasi kok, kerjasama pasti bagus. Dengan melihat yang dulu pernah sampai mengecat dengan ikhlas mengecat kelas seperti perjuangan seperti itu, saya rasa Pak Guru juga mempunyai rasa memiliki karena putra-putrinya juga di sini. Dan terus nanti langkah keduanya adalah dibawa untuk memberikan laporan yang berupa kertas ini dipasang di medik biar mediknya tidak sepi dan hanya tidak diisi anak-anak yang belum gawe kok terus sehingga belum gawe ya wis ora gawe kan ngoten nggih selama ini. Nah, itu nanti bisa dipasang di situ. Kemudian nanti untuk kedepannya juga akan selain itu membuat anak itu yang senang menulis pasti lebih terasah kali kata gitu. Terus untuk yang digital nanti anak bebas. Tapi dalam bentuk kertas pun nanti saya akan membuatkan wadah untuk digitalnya. Jadi anak sewaktu-waktu nanti bisa misalkan ini wadah untuk puisi kok, ini untuk narasi misalkan. Terus untuk deskripsi dengan yang mengajarkan teks deskripsi seperti itu. Nah, biar apa yang dengan sampaikan di kelas itu terrealisasi ke nipau gitu kan. Dan dengan kemarin menjelaskan tentang teks deskripsi, nah akhirnya dipraktekkan siswa secara langsung. Nah, bisa jadi mungkin anak-anak yang memang potensinya itu menjadi konten kreator, mereka bisa semakin terasa. Karena awal-awalnya membuat video itu monoton, tapi dengan setiap minggu mereka membuat video, saya yakin setelahnya semakin kreatif. Karena segala sesuatu yang dibiasakan itu akan menjadi lebih baru. Nah, dan terima kasih Bu Ani untuk masukan apresiasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi atas tanggapannya. Ada mungkin yang lain? Dari wakilan guru Pak Yudi. Dari Ibu Rona Maritwe, saya kira sudah. Dari anak sudah? Oke, sudah. Saya tawarkan lagi dari komite sekolah Pak Juliana, Mas Dr. Thomas, kalau masyarakat. Baik, Bapak Ibu beserta tamu undangan semuanya saya hormati. Alhamdulillah untuk rangkaian acara pada kesempatan hari ini sudah hampir di penghujung, dan mohon izin berkenan untuk memberi doa Bapak Juwarno pada kesempatan pagi setengah siang supaya tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kalian, marilah kita berdoa bersama agar apa yang telah kita programkan dan laksanakan nanti dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi ma baika fi masjidin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwal al-afat wa taqdirana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarhamna biha indaka darajat wa tubali guna biha sallallahu min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma kirana birubana walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hadirul hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya aturannya Pak Ketua Komisi Bapak Suwarno. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk rangkaian acara berkesempatan partisipasi yang sudah satu persatu kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Dan saya bertugas mewakilkan di sini juga selaku undangan dari wali murid. Apabila ada salah hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata tapi sesanti saat bejo-bejo wong kang lali isih bejo kang elingan pas bodo ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.